Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allah telah membangunkan kita dari kematian. Dan sepertinya tidur di malam hari itu adalah sebuah istirahat. Ya. Kenapa kok dinamakan istirahat? Karena di siang harinya kita mengalami lelah dan letih. Sehingga memang sengaja kalau kita amati, memang Allah itu sengaja membuat hambanya itu lelah dan letih. Diperintahkan untuk menjalankan ibadah. Banyak sekali ibadah-ibadah di dalam syariat agama kita itu yang juga berlangsung dengan fisik kita, seperti sholat, ya, kemudian memperbanyak langkah kaki menuju masjid dan sebagainya. Kenapa Allah kok suka membuat hambanya itu lelah dan letih? Karena dengan lelah dan letih itu akhirnya kita merasakan nikmatnya istirahat. Ketika tadi malam kita tidur dengan nyenyaknya, itu sebab karena kita merasa lelah. Dan ternyata ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, istirahatnya orang beriman itu ya nanti ketika dalam kehidupan akhirat, yaitu ketika sudah mati. Maka siapapun hamba Allah di dalam muka bumi ini, mereka semuanya mengalami lelah, baik orang beriman maupun orang-orang yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi pernah menyampaikan bahwasannya setiap manusia itu akan likuli ummatin syirah. Setiap umat ini, setiap manusia itu pasti akan mengalami lelah. Mereka berbuat sesuatu, mereka melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas. Wa likuli silatin fatrah. Dan ketika mereka melakukan pekerjaan, aktivitas apapun pasti menghasilkan lelah dan letih. Faman kana fatratu ila sunnati, maka barang siapa yang lelahnya, letihnya dalam rangka melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka faqaita, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan balasan. Walikuli tilahadil, dan barang siapa yang lelahnya, letihnya itu dalam rangka berbuat dosa dan kemaksiatan, maka faqad halak, kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan kehancuran, kerugian dalam kehidupan akhirat. Jadi kita semua ini di dalam kehidupan dunia itu lelah dan letih. Dan istirahatnya orang beriman itu ketika nanti sudah mati. Kenapa? Kalau sudah mati itu baru merasakan nikmat pahala berupa panen pahala. Seperti kalau kita nanam buah durian, dan alhamdulillah buah yang ditanam itu barusan panen, ya, sehingga akhirnya masuk musim durian. Begitu juga dengan manusia, ketika mendapatkan nikmat akhirat, dia mendapatkan balasan pahalanya, tapi nunggu setelah mati. Termasuk juga ujian kehidupan, termasuk diberikan ujian atau musibah, ya, hati yang sedih, hati yang gundah gulana, termasuk diberikan kenikmatan dunia, kekayaan, ya, kekuasaan, diberikan jabatan, seluruhnya pasti akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berbicara dengan kematian ini, bahwasannya manusia itu akan mati. Maka kita akan membahas sebuah tema, sebuah materi. Ada 6 hal, ya, yang seharusnya kita persiapkan sebelum kematian itu benar-benar menerpa kita. Kata para ulama ada
perbuatan, 6 amalan yang harus kita siapkan. Walaupun kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan matinya kapan, tetapi kalau kita ini merasa sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita harus mempersiapkannya. 6 hal itu adalah, pertama, at-taubatu as-shadiqatu. Sebelum kematian kita, maka kita harus benar-benar bertobat. Kemudian poin yang kedua, at-tahallulu minal madhani. Sebelum kematian menjemput, kita berusaha melepaskan semua bentuk kezaliman. Kemudian yang ketiga, qada'u adaini. Sebelum mati berusaha menyelesaikan hutang, baik hutang kepada manusia, terlebih hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitabatul wasiyah. Sebelum mati kita menulis sebuah wasiat, pesan-pesan ya. Kemudian kelima, as-shadaqatul jariyah. Sebelum mati kita membuat sebuah amalan yang menghasilkan sedekah jariyah, dengan harapan sedekah jariyah itu pahalanya mengalir walaupun kita sudah mati. Kemudian yang keenam adalah husnudzon billah. Sebelum kematian maka kita harus memunculkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena keterbatasan waktu, 6 poin ini tidak akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin sisanya bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kebetulan pagi ini sebenarnya gilirannya Ustaz Muiz ya, karena beliau ada ngisi ngaji di tempat lain, sehingga akhirnya saya di sini sebagai pemeran pengganti. Baiklah ma'asyiral muslimin, yang pertama, at-taubatu as-shadiqatu. Sebelum kematian itu hendaklah kita bertobat. Jangan sampai ketika sudah mati kita belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat di sini yang dimaksud adalah tarkul ma'asi istidoa mardotillah, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang itu berbuat dosa karena tidak punya duit, Pak. Contoh, orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka berjudi, mereka berhenti karena tidak punya duit. Suatu ketika kalau punya duit, mereka akan kembali lagi melakukan kebiasaannya. Nah, mereka ini bertobat atau berhenti dari dosa karena sifatnya sementara. Suatu ketika kalau punya duit lagi, mereka akan kembali lagi minum minuman keras, berjudi. Berbicara dengan taubat ya, tentang taubat ini, taubat itu hukumnya adalah fardhu ain. Artinya wajib atas diri kita masing-masing. Dan ini sudah disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Penyayang. Yang menarik, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menulis ya, dengan sebuah kalimat, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian ini sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Jadi perlu diketahui, rahmat Allah itu begitu luas, ya, begitu besar. Kadang-kadang orang-orang yang terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan itu merasa dosanya itu sudah terlalu besar, sehingga tidak ada rasa muncul, tidak ada harapan untuk diampuni dosa-dosanya. Makanya suatu ketika ada seorang yang membunuh 99 orang, dia datang ke pendeta Yahudi, dia mengatakan, saya telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Lalu pendeta itu mengatakan, loh, dosamu kok gede banget, sudah tidak ada ampunan untukmu. Lalu karena kesal, marah, akhirnya dibunuhlah pendeta itu, sehingga akhirnya dia genap telah membunuh 100 orang. Lalu datanglah dia kepada seorang yang alim, mengatakan, saya telah berdosa, saya telah membunuh
sebanyak 100 orang. Apakah ada pintu ampunan untuk saya? Lalu orang alim itu mengatakan, sesungguhnya rahmat Allah begitu luas. Allah Maha Pengampun, bahkan bisa mengampuni dosa-dosamu walaupun seluas lautan, walaupun setinggi gunung. Sehingga akhirnya dengan kata tersebut, akhirnya si laki-laki pembunuh 100 orang itu tadi bertobat dan nasuha. Ma'asyiral muslimin, kadang-kadang orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa itu karena godaan syahwat, godaan nafsu. Maka kalau kita ini merasa pernah tergoda karena syahwat ini, maka cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan di antara persiapan menghadapi kematian itu adalah taubat as-siddiqi, yaitu taubat yang jujur. Dan syarat taubat itu ada 5. Yang pertama, harus meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, harus menyesal kenapa dia berbuat kemaksiatan. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Kemudian yang keempat, kalau itu berbuat dosa berhubungan dengan orang lain, maka kita harus kembalikan haknya atau minta maaf kepada orang tersebut. Ya, ini yang sulit, Pak. Makanya kalau kita ini punya dosa kepada Allah, cukup dengan istighfar, mohon ampun, insya Allah diampuni. Tapi kalau punya dosa kepada sesama manusia, wah ini sulit. Kita harus minta maaf kepadanya. Dan kalau kita minta maaf itu harus disebutkan, Pak Januri, saya dulu itu pernah ngerasain jenengan, Pak. Sampeyan tak rasain gini. Sampeyan waktu itu tak elek-elek no, Pak. Aku kadung emosi. Kalau gitu saya minta maaf. Wani ya kira-kira ngomong ngoten tentang Pak Januri, misalnya nggak ada salah ke Pak Januri. Karena tuntunannya, kalau kita punya salah kepada orang lain, kita harus ngomong, Pak, dulu itu yang nyuri mangga jenengan di depan rumah itu saya, Pak. Waktu itu mumpung tidak ada orang, saya ambil, saya minta maaf, Pak, minta dihalalkan. Karena kalau kita melihat kisah-kisah para ulama terdahulu, ya, karena saking jujurnya, seperti seorang pemuda, ya, yang terlanjur makan buah kurma, dia teringat, loh, ini kan bukan milikku, kurma ini kan bukan dari kebunku. Dan carilah pemilik kebun itu, lalu dia ngomong, mohon maaf, tadi saya itu menelan 1 biji kurma. Ngomong langsung ke pemiliknya. Makanya kalau kita punya salah kepada manusia itu, jangan lama-lama. Kalau kita punya salah, ya langsung segera minta maaf. Jangan sampai dibiarkan menjadi dendam kesumat. Kemudian poin kelima, syarat taubat itu adalah di waktu masih ada diterima kesempatan taubat, artinya sebelum nyawa itu nyampe di tenggorokan. Ma'asyiral muslimin, lalu di dalam surat An-Nisa ayat 17, salah seorang sahabat yang bernama Imam Ibnu Abbas yang terkenal tentang pemahaman tafsir Al-Qur'an, bahwasannya di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bi jahalatin summa yatubuna min qaribin fa ulaika yataballahu 'alaihim wa kana Allahi 'aliman hakima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka orang-orang yang bijahala, ya, yang tidak mengerti atau jahil, ya, atau berbuat khilaf. Summa yatubuna min qarib, kemudian segera mereka bertobat kepada Allah. Min qarib ini artinya sebelum mati, ya, atau ketika dia merasa dirinya mendekati kematian. Biasanya itu sudah sakit-sakitan, sudah badannya sudah tidak kuat, sudah lemes, ya, karena merasa banyak dosa dia bertobat di situ. Jadi intinya, kalau kondisi demikian disebutkan di ayat ini, faulaika yatubullah 'alaihim wa kana Allahi 'aliman hakima. Maka tobat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dari pemahaman ini Ibnu Abbas mengatakan, kalau bisa sebelum mati hendaklah kita ini sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebelum kematian menjemput,
Ad-dahalulu minan maddani, hendaklah kita ini melepaskan segala bentuk kezaliman. Jadi zalim itu ada tiga. Ada zalim yang tidak diampuni oleh Allah, dan itu adalah perbuatan kesyirikan. Makanya kita itu jangan pernah berbuat dosa dan kesyirikan. Kalau kezaliman ini sampai kita bawa mati, maka sanksinya adalah kekal di dalam kehidupan neraka. Kemudian yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kezaliman ini hukumnya tidak sampai membawa kepada kemusyrikan. Sebagaimana yang kita bahas tadi di surat An-Nisa ayat 17, yaitu zalim karena bijahala, karena kekhilafan, ya, tidak kuat nahan syahwat, sehingga akhirnya kita terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, lalu kemudian menyadari itu adalah kekhilafannya, lalu segera dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman seperti ini yang diampuni oleh Allah. Kemudian kezaliman yang ketiga, seperti yang kita sampaikan tadi, kezaliman yang tidak langsung diampuni oleh Allah, yaitu ketika kita berbuat dosa kepada sesama manusia. Maka supaya kita ini diampuni oleh Allah, kita harus minta maaf. Walaupun orang itu sudah bertobat, tapi kalau ketika dia punya dosa kepada sesama hamba, maka kalau dia tidak minta maaf, ya tidak akan diampuni. Makanya sebelum manusia nanti masuk surga, itu ada sebuah tempat namanya Qantarah, ya. Di sana itu manusia itu akan dipertemukan, ya. Sudah jelas-jelas mau masuk surga, ternyata ada orang mengatakan, ya Allah, dia dulu itu pernah punya utang pada saya, tidak sempat nyaur, hutangnya besar, maka saya minta keadilanmu ya Allah. Akhirnya orang yang sudah membawa pahala dan siap masuk surga ini, pahalanya diberikan kepada orang ini. Terus datang lagi, ya Allah, orang itu dulu pernah memfitnah saya, menjelek-jelekan saya, sehingga akhirnya nama baik keluarga saya jelek. Saya minta keadilannya ya Allah. Akhirnya apa? Orang ini yang dapat pahala mau surga, pahalanya diambil, dikasihkan kepada orang itu. Sehingga akhirnya ketika banyak manusia yang protes, komplain, menuntut peradilan kepada Allah, pahalanya sampai habis. Lalu kemudian datang lagi, ya Allah, dia dulu pernah membunuh saya, supaya tidak ketahuan, setelah membunuh jasad saya disembunyikan di suatu hutan, dimakamkan di tengah hutan. Saya minta keadilannya. Berhubung si laki-laki yang sudah mau masuk surga ini pahalanya sudah habis, akhirnya apa? Dosa-dosa dari orang yang nuntut diberikan kepada dia, sehingga akhirnya apa? Dia menjadi orang yang bangkrut. Makanya kenapa Rasulullah itu pernah mengatakan, siapakah orang yang bangkrut itu? Yaitu mereka yang membawa banyak pahala di akhirat, akhirnya harus habis pahalanya untuk membayar kezaliman di dunia. Dan tidak itu saja, dosa-dosa dari orang lain, karena pahalanya sudah habis, maka dosa-dosanya dipindahkan ke dia. Yang awalnya dia mau masuk surga, nggak jadi, sehingga karena banyak menanggung beban dosa, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya dalam kasus yang paling sering itu kasus masalah pertanahan. Makanya sebagai contoh kasus, Rasul itu pernah menyampaikan, Rasul itu pernah bersabda kepada orang yang pernah ngambil tanah walaupun sejengkal, manik tato asibran minal ardi zulman tawakuluhu iyahu yaumal qiyamah min sabdi ar-radhi. Siapa saja yang mengambil tanah orang lain secara zalim, maka kelak pada hari kiamat dia akan diambil tanah itu dikeruk oleh Allah sampai 7 lapis bumi, lalu kemudian dikalungkan di lehernya. Makanya para ulama memberikan nasihat sebelum kematian, mintalah kehalalan, mintalah maaf kepada orang-orang yang mungkin dulu pernah kita zalimi. Itu poin yang kedua, ya, sebagai persiapan ketika menghadapi kematian. Kemudian poin yang ketiga, kata para ulama, sebelum kematian hendaklah
qada'u adaini, berusaha menyelesaikan hutang. Hutang ini ada dua, hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hutang ini kita bawa sampai mati, Pak. Makanya kenapa di dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang panjang mengatur tentang muamalah itu mengatur tentang hutang, Pak. Dicatatlah di situ, ada saksinya. Kalau sekarang ini notaris ya, saksinya itu yang berbadan hukum. Lalu ada kesepakatan tentang jumlah nominal hutangnya hingga waktu pembayarannya, dan di situ juga disebutkan ada jaminan. Kenapa kok harus ditulis? Karena ini berkaitan dengan muamalah. Makanya Rasul itu saking takutnya dengan masalah hutang ini, secara khusus beliau itu pernah berdoa, dan bahkan ini doa ini sering dibaca ketika dalam sholat. Jadi ketika selesai membaca doa tahiyat akhir, setelah itu membaca doa ini lalu kemudian salam. Allahumma inni a'udzubika minal maksyam wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku terjerumus dari hutang dan sampai terlilit hutang. Bayangkan. Jadi yang paling sering kita baca setelah doa tahiyat akhir itu kan Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syahri fitnatil masih dajjal. Setelah baca doa ini baru membaca Allahumma inni a'udzubika minal maksyam wal maghrab. Ada yang mau nambahin lagi monggo ya. Sepanjang doa itu pernah diajarkan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Lalu ditutup dengan salam. Lalu kemudian baginda Nabi ditanya istrinya, Ibu Aisyah, loh, kenapa engkau ya Rasul kok suka membaca doa ini? Apakah engkau punya hutang? Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, inna rajul idza gharim hadasya fakadzab wa adzaba akhlaf. Ya Aisyah, orang itu kalau terlilit hutang, maka dipastikan ada dua perkara yang terdapat pada dirinya, yaitu kalau dia bicara suka dusta, kalau dia berjanji suka khianat. Makanya kenapa kalau kita lihat ada orang nagih-nagih itu mesti besok Pak, yang belum ada Pak, seminggu lagi Pak, kayak gitu. Setelah seminggu sudah janji seminggu ternyata khianat. Waduh Pak, ternyata nggak ada ya. Kayak orang hutang itu suka bohong biasanya karena memang kepepet. Makanya para ulama itu memberikan tuntunan kepada kita kalau hutang itu syaratnya minimal ada 3. Bahwa orang yang berhutang itu punya niat untuk bayar hutang. Soalnya banyak orang itu hutang tapi punya niat gak bayar hutang, bayangkan. Yang kedua, hendaklah orang yang berhutang itu punya keyakinan bisa membayar. Kalau enggak punya keyakinan baik, enggak bisa bayar ya jangan hutang. Kemudian yang ketiga, uang yang kita pakai untuk hutang itu dipergunakan dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hutang untuk judi, bukan hutang untuk beli minuman keras, bukan untuk beli togel dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ada seorang sahabat datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, baru saja kami ini memandikan jenazah seorang sahabat. Sudah kami kafani, sudah kami sholati, sudah kami urus jenazahnya. Maukah engkau memimpin sholatnya? Sholat jenazah maksudnya. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah dia punya hutang? Iya Rasul, dia punya hutang 2 dirham. Lalu kemudian Rasul mengatakan, aku gak mau nyolati, mau dia punya hutang kok. Lalu akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah mengatakan, ya Rasul, aku bayar hutangnya 2 dirham. Maka marilah kita sholat jenazah. Akhirnya setelah sholat jenazah dipimpin oleh Rasulullah, akhirnya dimakamkan. Nah, keesokan harinya Rasulullah ini ketemu Abu Qatadah. Abu Qatadah, gimana? Apakah sudah kamu bayar hutangnya? Loh, belum ya Nabi. Wong matinya baru aja kemarin kok. Loh, kalau bisa kamu itu sudah janji bayar hutang, cepet kamu bayar hutangnya. Lalu keesokan harinya Nabi ketemu lagi dengan Abu Qatadah.
Gimana? Apakah sudah kamu bayar hutangnya? Sudah ya Rasul, sudah aku bayar hutangnya. Ketahuilah kata Rasulullah, sebelum kamu bayar hutangnya, kuburannya itu panas. Begitu kamu bayar hutangnya, kuburannya langsung adem. Bayangkan Pak, gara-gara hutang itu bisa membuat azab di dalam kehidupan akhirat. Nah itu hutang kepada manusia. Lalu hutang kepada Allah gimana? Ya kita harus mencatat. Kalau misalnya seperti puasa Ramadan, kadang-kadang kita kan tidak tahu, kadang kondisi sehat atau sakit. Nah ketika sakit itu kan kita catat berapa hari yang kita tinggalkan dan harus kita bayar. Apalagi sekarang ini sudah masuk Ramadan, maka harus cepat-cepat disaur Pak. Namanya hutang kepada Allah itu harus disaur. Dan ini juga harus diketahui oleh keluarga, minimal istri lah. Tujuannya apa? Nek belum sempat nyaur hutang puasa, sudah meninggal dunia, maka nanti ketika sudah meninggal akan dibayarnya fidyahnya. Jadi hutang ini harus tertunaikan, termasuk nadar dan janji. Dulu pernah kita membahas kisah Nabi Ibrahim itu, kenapa kok diperintahkan menyembelih putranya? Itu ternyata karena nadar. Karena Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan, aku ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya aku ini dikaruniai anak yang tampan rupawan dan aku disuruh menyembelihnya, pasti aku nyembelih. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan begitu? Karena bertahun-tahun kepingin punya anak, tidak punya anak. Saking besar harapannya ingin punya anak, sampai ngomong gitu. Akhirnya perkataan Nabi Ibrahim ini direkam oleh Allah, lalu dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga akhirnya ada syariat tentang kurban. Nah kadang-kadang kita itu kan mudah, terus gampang, pokoknya nanti saya bantu masjid ini sekian juta, atau insya Allah saya dapatkan bantuan ini, sudah saya kadang-kadang gitu kan. Tapi kadang-kadang namanya manusia itu kadang-kadang lupa Pak. Oleh karena itu kita itu jangan sembarangan ngomong ya, yang yang mengandung janji di dalamnya. Kalau itu nanti tidak dibayar, wah bahaya itu. Karena itu statusnya janji kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, kalau kamu bersumpah atau berjanji tidak sempat atau tidak mampu mewujudkan sumpahmu, kafaratnya adalah berpuasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak bisa ya kamu membelikan pakaian, sandang dan pangan untuk 10 orang miskin. Nah ke 10 orang ini statusnya harus sama, miskin. Tidak boleh setengah sugih, pokoknya harus miskin. Kalau diketahui di antara mereka itu tidak ada yang miskin, maka batal. Kalau tidak bisa ya bisa diganti dengan memberikan makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Bayangkan itu karena masalah janji ya. Walaupun kita itu tanpa sadar mengucapkan ya. Walaupun kan tanpa sadar kita itu terucap, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai janji. Baiklah ma'asyiral muslimin, karena keterbatasan waktu kita bahas sampai 3 poin saja. Poin keempat, kelima dan keenam insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.